Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mentransfer darah atau darah berbasis produk dari satu orang ke dalam sistem peredaran darah orang lain. Transfusi darah dapat menyelamatkan jiwa dalam berbagai situasi seperti kehilangan darah besar karena trauma atau dapat digunakan untuk menggantikan darah yang hilang selama operasi. Transfusi darah juga dapat digunakan untuk mengobati anemia berat atau trombositopenia yang disebabkan oleh penyakit darah orang yang menderita hemofilia atau penyakit sel sabit mungkin memerlukan transfusi darah. Awal transfusi darah secara keseluruhan digunakan, tetapi praktik medis modern umumnya hanya menggunakan komponen darah. Pindah tuang memiliki sejumlah cairan dalam jumlah yang cukup besar ke dalam pembuluh darah balik. Transfusi darah memindahkan cairan darah seseorang yang tunduk kepada seorang akseptor atau resipien. Hukum transfusi darah menurut Islam. Menurut ulama fikih, kendati darah memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia, pemindahan darah seseorang ke tubuh orang lain tidak membawa akibat hukum apapun dalam Islam, baik yang berkaitan dengan masalah perkawinan maupun yang berkaitan dengan masalah warisan. Dalam hubungan perkawinan yang saling mengharamkan nikah itu hanya disebabkan adanya hubungan nasab atau keturunan, hubungan musyawarah atau persemendaan, dan hubungan radaah atau susuan. 3. Pandangan ulama. Pandangan ulama terdahulu mengenai transfusi darah yakni memanfaatkan anggota badan adalah haram, baik dengan cara jual beli ataupun dengan cara lainnya. Memanfaatkan anggota badan manusia tidak diperbolehkan. Ada yang beralasan karena najis, merendahkan. Alasan kedua adalah alasan yang benar. Menurut Al-Fatwa Al-Hidayah, tidak diperkenankan menjual rambut manusia ataupun memanfaatkannya karena manusia itu terhormat bukan hina. Menurut Al-Muhinani. 2. Menurut ulama sekarang. A. Mengenai akibat hukum adanya hubungan kemahraman antara donor dan resipien. Menurut Ustadz Subeki Al-Bukhari, adapun hubungan antara donor dan resipien adalah bahwa transfusi darah itu tidak membawa akibat hukum adanya hubungan kemahraman antara donor dan resipien. Sebab faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemahraman sudah ditentukan oleh Islam sebagaimana tersebut dalam An-Nisa ayat 23, yaitu mahram karena adanya hubungan nasab, misalnya hubungan antara anak dengan ibunya atau saudaranya sekandung dan sebagainya. Yang kedua, karena adanya hubungan perkawinan, misalnya hubungan antara seorang mertua atau anak tiri dan istrinya yang telah disetubui dan sebagainya. Yang ketiga, mahram karena adanya hubungan persusuan, misalnya hubungan antara seorang dengan wanita yang pernah menyusuinya atau dengan orang yang sesusuan dan sebagainya. B. Mengenai hukum menerima transfusi darah dari non-muslim. Menurut Ustadz Ahmad Sawad, pada hakikatnya tubuh orang kafir bukan benda najis. Buktinya, mereka tetap dibolehkan masuk ke dalam masjid-masjid manapun di dunia ini, kecuali masjid di tanah haram. Kalau tubuh orang kafir dikatakan najis, maka tidak mungkin Abu Bakar minum dari satu gelas bersama dengan orang kafir. Kalau kita belajar fikih thaharah, maka kita akan masuk ke dalam salah satu bab yang membahas hal ini, yaitu bab su'ur. Di sana disebutkan bahwa su'ur adami atau ludah manusia hukumnya suci, termasuk su'ur orang kafir. Maka hukum darah orang kafir yang dimasukkan ke dalam tubuh seorang muslim tentu bukan benda najis. Ketika darah itu baru dikeluarkan dari tubuh, saat itu darah memang najis, dan kantung darah tentu tidak boleh dibawa untuk sholat, karena kantung darah itu najis. Namun begitu darah segar itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka darah itu sudah tidak najis lagi.
dan darah orang kafir yang sudah masuk ke dalam tubuh seorang muslim juga tidak najis, sehingga hukumnya tetap boleh dan dibenarkan ketika seorang muslim menerima transfusi darah dan donor yang tidak beragama Islam. Syarat transfusi darah menurut Islam: A. Tidak menyebabkan kerusakan atau kematian pada dini donor. B. Memberikan manfaat atau mencegah kerusakan atau kematian. C. Donor atau transfusi tidak boleh dilakukan bila menyebabkan kematian pada dini donor atau darah diambil terlalu banyak, meskipun memberikan manfaat kepada resipien. D. Donor dapat mencegah bahaya yang sudah pasti atau mencegah kerusakan ataupun kematian. E. Pembedaan kerugian yang terjadi dan manfaat yang diperoleh jelas atau manfaat lebih besar dari kerugian. F. Donor darah memberikan manfaat yang sangat besar dan termasuk mendonorkan anggota badan dapat pulih kembali. G. Pendonor tidak akan dapat kerugian atau kerusakan yang berarti bahkan mendapat manfaat. H. Transfusi darah tidak sama dengan memakan darah. I. Kerusakan atau kerugian akibat transfusi dapat diperkirakan dan dicegah dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.